Halo anak-anak Pak Guru semua, apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak masih tetap dalam keadaan semangat dan tentunya sehat-sehat selalu ya. Baik, kita lanjut lagi materi pembelajaran kita di tematik kelas 2. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, kali ini kita sudah masuk pembelajaran 6, yaitu menunjukkan kalimat berisi ajakan dalam teks lagu. Nanti anak-anak di rumah boleh sambil dibuka bukunya halaman 66 pembelajaran 6. Baiklah anak-anak Pak Guru, langsung kita masuk ke materinya. Kita baca bersama ya. Rehan dan teman-teman akan pentas menyanyi. Mereka akan menyanyi bersama-sama. Mereka akan menyanyikan lagu wajib belajar. Nah, anak-anak Pak Guru pernah mendengar lagu wajib belajar? Ada teksnya di buku ya. Nanti ya Pak Guru kirimkan link lagu wajib belajar. Nah, kita lihat teks syair lagu wajib belajar. Nah, lagu wajib belajar ini diciptakan oleh R.N. Sutarmas dan H. Winarno. Nah, inilah lagu yang mau dinyanyikan oleh Rehan dan teman-temannya ketika akan pentas seni. Nah, coba anak-anak perhatikan lirik lagu wajib belajar. Nah, di situ terdapat kalimat ajakan. Coba kita temukan yang manakah dalam teks lagu itu yang memuat kalimat ajakan. Kira-kira anak Pak Guru sudah ketemu? Ya, kalimat ajakan yang pertama yaitu mari kita laksanakan wajib belajar. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu kalimat ajakan? Karena pada kalimat ini terdapat kata mari. Mari itu digunakan untuk mengajak. Jadi, mari kita laksanakan wajib belajar. Jadi, kita diajak untuk melaksanakan wajib belajar. Kemudian, yang mana lagi kalimat ajakan dalam syair lagu tersebut? Ya, kalimat ajakan yang kedua yaitu ayo kita giatkan wajib belajar. Nah, di sini ada kata ayo. Ini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat ajakan. Ayo kita giatkan wajib belajar. Digiatkan maksudnya semakin tekun, semakin rajin belajarnya. Nah, begitu kira-kira kalimat ajakan dalam syair lagu tersebut. Jadi, supaya lebih cepat mencari kalimat ajakannya, dicari kata ajakannya dilihat. Nah, pada teks lagu ini ada kata mari dan ada kata ayo. Nah, begitu ya, anak-anak Pak Guru di rumah. Baik, kita lanjut lagi materi kita. Rehan dan teman-teman memilih lagu melalui musyawarah. Setiap anak dapat mengusulkan satu judul lagu. Semua pendapat diterima dan dipertimbangkan. Akhirnya, semua anak sepakat. Mereka akan menyanyikan lagu wajib belajar. Jadi, sebelum mereka pilih lagu wajib belajar yang mau dipentaskan, mereka musyawarah terlebih dahulu. Nah, ada anak yang menyampaikan judul lagu yang berbeda, tetapi mereka tetap hidup rukun. Mereka bermusyawarah untuk memilih judul lagu yang mau mereka nyanyikan. Jadi mereka sepakat menyanyikan lagu wajib belajar. Nah, anak-anak Pak Guru tahu bahwa musyawarah adalah perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, jadi bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Itu contoh perilaku kita.
kita ya. Nah, anak-anak Pak Guru masih ingat bunyi dan lambang sila keempat Pancasila? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa yakin semua masih mengingat bunyi dan lambangnya ya? Ayo kita lihat bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada musyawarah. Nah, kemudian apa lambangnya? Ayo coba ditebak apa lambangnya? Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, ini dia gambarnya ya, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kemudian, apa kira-kira perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Tadi kan musyawarah menentukan judul lagu. Musyawarah itu sesuai perilaku sila keempat. Terus apalagi yang tentang musyawarah menyampaikan pendapat? Ya, contoh lainnya berdiskusi untuk memilih permainan. Kemudian tidak memaksakan pendapat kepada teman dan mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Jadi untuk memilih permainan pun dengan berdiskusi itu sudah termasuk perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Tidak boleh memaksakan pendapat dan mendengarkan pendapat teman. Rehan dan teman-teman juga membantu menyiapkan pentas seni. Mereka bekerja sama menyiapkan hiasan untuk pentas seni. Kerjasama adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, tadi musyawarah adalah perilaku sesuai sila keempat. Sedangkan kerjasama adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat dengan simbol dan bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, ini dia lambang sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, kita lanjut lagi. Berikut ini contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Ayo anak-anak Pak Guru, apa kira-kira contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila? Tadi sudah ada satu contohnya yaitu kerjasama. Kira-kira contoh yang lain apa? Contoh yang lain yaitu mengantre saat menggunakan mainan di taman bermain. Jadi nggak boleh saling berebut mainan ya ketika di taman bermain. Jadi harus mengantri. Itu supaya adil. Karena bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain itu menggunakan mainan secara bergantian. Jadi nggak boleh saling berebut mainan ya. Nanti bergantian, baik di sekolah, baik di rumah, tidak boleh berebut mainan dengan adik, dengan teman, gitu ya. Nah, kira-kira contoh perilaku yang lain apa? Ya, bekerja sama membereskan mainan setelah digunakan. Tidak boleh langsung ditinggal mainannya ya, hanya satu orang yang membereskan, atau mungkin hanya abang atau hanya adik yang membereskan mainannya. Harus bekerja sama. Itu adalah perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Paham ya anak-anak di rumah? Baik, kita lanjut lagi. Rehan dan teman-teman selesai menyiapkan hiasan. Kemudian mereka membantu menyiapkan pentas seni. Panitia pentas seni telah menyiapkan kursi, minuman, dan makanan. Ada air mineral 744 botol. Ada kursi 750 buah.
ada juga makanan 745 kotak. Nah, bilangan tersebut dapat dibandingkan dan diurutkan. Nah, bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan? Masih ingatkah? Ya, yang pertama kita bandingkan yaitu angka ratusannya. Nah, perhatikan angka ratusannya sama, yaitu sama-sama 7. Jadi, kalau angka ratusannya sama, gimana lagi? Kita lanjutkan membandingkan angka puluhannya. Nah, kita lihat angka puluhannya 4, 5, 4. Nah, di sini ada dua bilangan yang sama. 4, 5, 4. 4 dan 4 sama ya. Nah, kita bandingkan ke angka yang berbeda. 4 dan 5. 4 dan 5 kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. 4 kurang dari 5. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, sesudah 4 dan 5 kita bandingkan bahwa 4 lebih kecil atau kurang dari 5, jadi 750 adalah bilangan paling besar. Ya, karena 5-nya lebih besar dari 4 dan 4 ini. Nah, sekarang tinggal 744 dan 745. Karena ratusan dan puluhan sama pada kedua bilangan, kita bandingkan angka ratusannya, yaitu angka ratusan, angka satuannya ya. Nah, kita bandingkan angka satuan 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 bagaimana? Ya, 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 5. Artinya 744 adalah bilangan yang paling kecil. Nah, kalau kita urutkan dari yang paling kecil, nah yang paling kecil terlebih dahulu yaitu 744, 745, 750. Jika diurutkan dari yang paling besar terlebih dahulu 750, 745, 744. Nah, itulah cara membandingkan bilangan. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Mari kita bandingkan bilangan 787, 723, dan 754. Kita lihat bagaimana caranya. Ya, yang pertama selalu kita bandingkan ratusan ya. Nah, di sini juga ratusannya masih sama. 7, 7, 7. Jadi angka ratusannya sama. Jika angka ratusan sama, kita bandingkan angka puluhan. Nah, angka puluhannya 8, 2, 5. Nah, di sini angka puluhannya berbeda. Angka puluhan pada bilangan pertama berbeda, pada bilangan kedua berbeda, pada bilangan ketiga berbeda. Jadi puluhannya berbeda. 8 kita bandingkan dengan 2, 8 lebih besar. 8 kita bandingkan dengan 5, 8 lebih besar. Artinya 787 adalah bilangan paling besar. Nah, sekarang tinggal 723 dan 754. 2 dan 5. Nah, kita bandingkan duanya, 2 dan 5. 2 kurang dari 5. Berarti karena ini tadi sudah bilangan paling besar, berarti 723 adalah bilangan yang paling kecil. Paham ya? Nah, jadi jika kita urutkan dari yang paling kecil, berarti yang pertama 723, kemudian 754, kemudian 787. Jika kita urutkan dari paling besar, yang pertama 787,
754, 723. Kira-kira anak-anak sudah paham? Kita lihat lagi satu lagi contohnya ya, supaya lebih mengerti lagi. Nah, sekarang kita urutkanlah bilangan berikut ini. Nah, ini coba kita urutkan. Kira-kira yang manakah urutan bilangan yang paling kecil? Kita urutkan dari paling kecil. Nah, kita bandingkan angka ratusannya pertama ya, 798. Nah, di sini angka ratusannya berbeda. 798. Nah, pertama kita bandingkan 79. Yang mana paling besar atau paling kecil? 7 adalah lebih kecil atau kurang dari 9. Kita bandingkan 7 dan 8. 7 dan 8, 7 lebih kecil dari 8. Nah, karena 7 lebih kecil dari 9, 7 lebih kecil dari 8, berarti urutan bilangan dari paling kecil yang pertama yaitu 784. Kemudian 9 dan 8, kita bandingkan 9 dan 8. 9 lebih besar, berarti lebih kecil 8. Berarti setelah 784, urutannya kemudian ya 863. Dan yang terakhir adalah 942. Nah, jika kita urutkan dari bilangan paling besar, urutannya yang pertama berarti jadi terbalik ya. Yang pertama di sini 942, kemudian 863, lalu 784. Nah, begitu kira-kira cara mengurutkan bilangannya mulai dari yang paling kecil dan yang paling besar. Nah, sekian dulu penjelasan Pak Guru untuk anak-anak hari ini. Pak berharap anak-anak masih tetap semangat mengikuti penjelasan yang Pak Guru berikan. Nah, untuk anak-anak Pak Guru di rumah, tetap jaga kesehatan, banyak berolahraga, jangan keluar rumah dulu ya, jangan pergi kemana-mana, tetap stay at home. Sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih. Dadah.